Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Melindra Mulia. Saya lulusan S2 bidang kimia organik. Saat ini saya menjadi dosen Departemen Kimia Universitas Negeri Padang. Saya bergabung di Departemen Kimia sejak Desember 2013. Pada kesempatan ini, saya membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu instrumen penilaian Cerdas Smart 2025. Saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Organik 2. Sesuai struktur kurikulum, mata kuliah Kimia Organik 2 merupakan salah satu mata kuliah wajib pada prodi kimia dengan bobot SKS 4, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4. Total pertemuan untuk mata kuliah ini adalah 16 kali pertemuan untuk teori dan 16 kali pertemuan untuk praktikum, termasuk untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Deskripsi singkat mata kuliah Kimia Organik 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari materi Kimia Organik 1. Materi Kimia Organik 2 membahas tentang struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan dari senyawa, ester, amida, amina, karbohidrat, asam amino, protein, asam nukleat, dan lipid. Mata kuliah ini memiliki CPL, sikap, CPL pengetahuan, CPL keterampilan. CPL tersebut diturunkan menjadi 4 capaian mata kuliah, yaitu CPMK 1 menunjukkan sikap religius, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika akademik dan profesional dalam setiap aktivitas perkuliahan dan kehidupan sehari-hari. CPMK 2 mengembangkan kemampuan komunikasi efektif dan kerja sama tim. CPMK 3 menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sesuai dengan bidang keahlian. CPMK 4 menganalisis struktur, tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan ester, amida, amina, enolat, karbohidrat, asam amino, protein, asam nukleat, dan lipid. Adapun materi yang dibahas pada mata kuliah Kimia Organik 2 ini yaitu 1. Ester, 2. Amida, 3. amina, 4. enolat dan karbanion, 5. karbohidrat, 6. asam amino, 7. protein, 8. asam nukleat, dan 9. lipid. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung, atau luring. Metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini sesuai dengan yang ada tercantum di dalam RPS, yaitu sesuai dengan komponen pertama, Project Based Learning atau CAS Method, sejumlah 62,5%, tugas 10%, kuis 7,5%, UTS 10%, UAS 10%. Semua informasi penilaian dijelaskan pada awal perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat mengetahui orientasi kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Selain itu, kontrak perkuliahan terkait hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan Kimia Organik 2 selama 1 semester juga ditandatangani pada awal perkuliahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Pagi, Bu. Oke, ketemu lagi kita di semester ini ya di kelas Kimia Organik 2 dengan Ibu sebagai pengampunya. Kenal ya Ibu? Sudah, Bu. Oke, sebagian sudah ada yang kenal, sebagian belum. Oke, supaya lebih mengenal apa nama Ibu?
yang di depan? Melindra Mulia. Boleh kalian panggil Ibu? Siapa? Oke, Bu Wanda ya. Kemudian sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mulai kelas kita ini dengan baca doa. Ya, baca doa dan sesuai dengan bacaan masing-masing doa. Oke, selesai. Sebelum masuk, Ibu ingin mengenal lebih dekat Anda semuanya. Perkuliahan kita ini presensinya bisa kalian ambil di MyUNP ya, untuk masing-masingnya. Nah, untuk lebih terkonfirmasi kehadirannya akan dipanggil juga satu-satu. Ya. Yang pertama, Adi Asrof. Hadir, Bu. Oke. Diva Salsabila. Ya. Wirantika Putri. Oke. Presensi sudah Ibu ambil semuanya. Oke, mereka semuanya. Hari ini kita belajar kimia organik 2. Topik pertama kita mengenai ester. Oke, sebelum kita masuk kepada topik pertama, hari ini semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, sudah punya energi ya untuk belajar? Oke, ada mandi nggak hari ini? Ada. Pakai parfum? Ada. Ini ada adik udah wangi-wangiin badannya. Oke, ya hari ini kenapa Ibu tanya pakai parfum? Karena materi kita terkait dengan aroma wangi hari ini. Ya, nah hari ini kita akan belajar materi ester, ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya informasi umum, ya, ini ada potong apa? Yang kedua, sifat fisika ester. Kemudian sintesis ester, kemudian reaksi ester. Menganalisis struktur tata nama, sifat, sintesis, dan kegunaan dari senyawa ester. Oke, tadi Bu udah nanya ya bahwa semuanya mandi, semuanya wangi. Wangi-wangian itu, pernahkah kalian berpikir dari mana asalnya? Udah baca materi ini, karena materi ini sudah Ibu upload juga ya di learning kita di Smile. Nah, sudah dapat juga gambaran mengenai ester ini. Nah, wangi-wangian yang kalian gunakan baik berupa produk sampo, sabun maupun parfum atau dari aroma makanan. Nah, tahu nggak kalian makanan itu wanginya lebih lezat jika keluar orang memasak itu wanginya lebih nikmat, itu juga salah satu dari semua ester gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali senyawa ini dan kita harus bahas ini. Kenapa? Wangi-wangian itu yang membuat adalah orang kimia. Ya, kita orang kimia ini yang bertanggung jawab membuat wangi-wangian itu sehingga bisa dimanfaatkan dalam industri pangan, industri apa lagi? Kecantikan dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira ya kenapa penting kita bahas ester ini. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu senyawa ester? Apa itu senyawa ester? Coba. Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Di kimia organik 1 itu Anda sudah dapatkan materi. Di antaranya alkohol dan asam karboksilat. Nah, si ester ini merupakan turunan atau kombinasi dua senyawa tersebut. Nah, lebih lengkapnya bisa dilihat di depan. Apa itu ester? Suatu senyawa organik yang terbentuk melalui penggantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik yang biasa dilambangkan dengan R aksen. Nah, strukturnya bisa dilihat nih, R, C, O, R aksen. Ester memiliki gugus fungsi OO yang bersifat polar dan dua rantai alkil R dan R aksen yang bersifat non polar. Jadi dengan sifat yang bertolak belakang ini mempengaruhi kelarutan. Jadi kelarutan ester dalam pelarut non polar akan bertambah jika rantai C-nya makin
panjang. Jadi dari karakteristik senyawanya, dari struktur senyawanya, kita bisa meramalkan sifat fisik dari senyawa SSR. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tata nama. Ya, tidak ada bedanya dengan senyawa-senyawa yang telah Ananda pelajari sebelumnya. Untuk aturan tata nama kita selalu berdasarkan IUPAC dan satu lagi trivial atau nama dagang ya. Kalau IUPAC, nah ini di antara aturannya ya, ada penetapan rantai utama. Ya, rantai utama adalah rantai yang mengikat gugus COOR yang diberi nama akhiran OA. Berikut rantai pendek diberi akhiran il atau alkil. Kemudian yang ketiga, gugus karboalkoksi selalu mendapatkan nomor posisi terendah pada rantai utama. Oke, dari aturan di atas digabungkan, maka nama dari ester menjadi alkil alkanoat. Nah, dari struktur ini mana yang alkil? R aksen, letaknya di mana? Di samping O yang berikatan tunggal. Kemudian alkanoat yang mana? Yang punya rantai RCOO, itu adalah alkanoat. Oke, kita lihat contoh. Yuk, tunjuk tangan siapa yang bisa? Adit? Ya, Bu. Silakan. Itu salah, Bu. Soalnya atom C-nya ada 7. Oke, atom C-nya ada berapa? 7. Harusnya apa namanya? Metil 4, metil heptanoat. Jadi di sini ada jebakan pepten ya. Ibu tulisnya adalah etil 4 metil heksanoat. Jadi ibu tanya di sini, apakah sesuai nama ini dengan struktur yang diberikan? Jawabannya apa tadi? Iya. Ya. Oke, berarti Anda semua bisa memahami ya kata nama ini, bahwa yang menjadi alkil di sini adalah etil, yang menjadi alkanoat di sini adalah 4 metil heptanoat. Oke. Oke, paham ya semuanya? Terbukti dengan bisa mencari ini ternyata kurang tepat. Berikut, coba tulis di bukunya masing-masing. Beri nama senyawa ini. Apa? Yang sudah selesai tulis di depan. Siapa? Ini bisa? Ya, silakan ke depan. Pemberian nama, ingat aturan nama bagaimana? Setiap ada angka harus tanda strip. Oke. Sudah? Coba dicek semua teman-temannya yang lain. Apakah yang dibuat oleh Dwi sudah sesuai dengan aturan yang kita bahas tadi? Sudah. Butil. Kenapa butil? Karena C pada alkil itu berjumlah 4. Kemudian 4 etil, 6 metil. Nah, itu kenapa stripnya ada yang tinggal tak? Nah, ini ada yang tinggal stripnya di sini ya. Nah, begitu. Ya. Oke, 4 etil. Kenapa ada 4 etil? Pada rantai utama itu ada cabang. Cabang di sana adalah etil. Ini juga tinggal ya. 4 etil, 6 metil, oke, kemudian oktanoat. Antara metil dengan oktanoat itu harus digabung. Oke,
materi kita berikutnya yaitu sintesis ester. Apa yang dimaksud dengan sintesis? Pembuatan senyawa ester. Oke. Apa yang bisa direaksikan untuk membuat ester ini? Ya, nama reaksinya lazim disebut itu adalah esterifikasi. Ya, untuk Anda ketahui, esterifikasi ini bisa diaplikasikan pada pembuatan berbagai produk lain seperti sabun, itu juga melalui reaksi esterifikasi. Jadi ini perlu kita pahami ya, pelajari. Oke, kemudian apa yang bisa kita reaksikan pada sintesis ester ini? Yang pertama adalah substratnya asam karboksilat direaksikan dengan senyawa alkohol. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, nah ini mungkin sintesis yang kedua, contohnya ini masih umum ya. Nah, untuk tugas di rumah nanti, tadi kan ada contoh pertama tuh, tapi belum ada mekanisme. Nanti Anda kerjakan ini, mekanisme lengkapnya di buku catatan, mengikut kepada yang sudah kita bahas ini. Begitu juga untuk contoh kedua. Oke, untuk materi ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akan lakukan diskusi, ya. Kita akan lakukan diskusi secara berkelompok. Oke, untuk kelompoknya itu bagi saja, ya. Yang kanan kelompok kanan, yang kiri itu kelompok kiri. Itu aja namanya ya, kelompok kanan, kelompok kiri. Silakan Anda diskusi, hadap ke temannya. Kemudian soalnya ini nanti kita akan bahas dan Anda presentasikan ke depan bagaimana jawaban kelompok Anda untuk soal diskusi. Silakan diskusikan sebentar. Untuk waktunya Ibu batasi berapa maunya? 10 menit, Ibu? 10-15 menit. Kalau udah bisa bercepat ya. Oke, silakan diskusi dulu sebentar. Oke, diskusinya habis waktunya, kita presentasi lagi. Oke, ini kelompok ini mana? Atau ini kelompok A di kelompok B? Kelompok A mana nih? Mungkin identitas papannya kelompok A, kelompok B mana? Dibikin lagi, strukturnya dibikin lagi, tandai namanya masing-masing. Beri nomor dan langsung tandai namanya di sana. Dia kasih nama, itu isopropil benzoat, mana yang propil, mana yang benzoat. Yang sebelah OCH itu bikin OCH-nya itu CH juga Pak. Kelompok A, kelompok B langsung nomor 2 karena masih nama, ya. Kita langsung bahas. Kelompok A mana perwakilannya? Ya, kelompok A sudah menjawab ya. Untuk soal pertama diberikan struktur senyawa, ya, strukturnya diberikan, Anda disuruh membuatkan tata namanya. Kelompok A menjawab ini namanya adalah isopropil
benzoat. Nah, bagaimana yang menilai jawaban kelompok ini? Kembali, bagaimana tata nama aturannya itu harus digunakan dalam menuliskan jawaban. Baik itu spasi, baik itu tanda strip, baik itu aturan secara mutlak, ya, untuk tata nama ester. Sekarang yang kelompok A, isopropil benzoat. Gimana kelompok A rasanya? Benar yang Anda buat? Silakan koreksi sendiri yang Anda buat apakah sudah sesuai atau belum? Kelompok A, jujur jawabannya sudah sesuai. Kenapa? Silakan Anda munculkan alasannya. Apa yang kurang di sana? Spasinya. Harusnya bagaimana? Digabung ya. Antara isopropil dan kata benzoat itu adalah satu kesatuan. Oke, lain kali supaya tidak salah-salah harus lebih teliti. Oke, berikutnya kelompok B kita lihat. Ada isopropil benzoat. Isopropilnya yang kanan, benzoatnya yang kiri. Sudah benar apa belum? Sudah, Bu. Kelompok A salah dulu. Ini yang jujur ini, kelompok B nomor satunya gimana? Benar. B-nya harus kapital. Tidak ada masalah untuk sini ya. Kapital dipakai di awal kalimat. Itu kalau aturan bahasa Indonesia. Aturan IPEC itu tidak kita pakai ya. Oke, jadi kelompok B sudah korek ya? Udah, Bu. Oke, nah. Oke, ini full nilai untuk kelompok B. Kelompok A lebih hati-hati lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Diberikan nama, kelompok menentukan struktur. Oke, sudah. Kita tunggu kelompok A ya. Kelompok A masih berusaha untuk melengkapi jawabannya. Kelompok A juga sudah. Kita lihat sama-sama hasil diskusi dari masing-masing kelompok untuk soal nomor 3. Gimana jawabannya untuk kelompok A dan kelompok B? Nah, pertanyaan awalnya dulu. Senyawa kita adalah etilbutanoat. Apakah substrat untuk atau yang diperlukan untuk membentuk senyawa ini berasal dari apa ya? Asam butanoat dan etanol. Sepakat itu? Sepakat. Kelompok A menjawab asam butanoat direaksikan dengan etanol. Kemudian kelompok B juga begitu. Ya, Bu. Asam butanoat dan etanol. Oke, benar ya? Benar jawaban untuk kedua kelompok. Berikut lagi jawaban untuk mekanismenya. Kita lihat sama-sama. Maka O bermuatan positif. Setelah itu apa lagi? Mengalami. Nah, ini mengalami delokalisasi. Elektron P pada ikatan rangkap ini akan diberikan kepada O untuk menetralkannya. Sehingga ini menjadi netral, maka tangan C kurang. Dapat diserang oleh O dari alkohol yang juga punya dua pasang elektron. Nempellah dia di sini. Ya, ini sudah jadi OH karena dia sudah delokalisasi. Alkohol nempel di sini dengan berinteraksi atom O yang punya tinggal sepasang. Ya kan? Kemudian H dari alkohol itu lepas karena dia netralkan muatan positifnya, lepaslah ini dalam bentuk H+. Maka di sini nempellah OR. Kemudian ini masih dalam bentuk COH. Nah, ini mengalami protonasi satu kali lagi. H+, O ini mengalami protonasi, ini punya dua pasang. Ya, ngambil H lagi, maka H-nya nempel di O ini, O menjadi bermuatan positif lagi. Nah, ini langsung dia prosesnya sekaligus, H-nya ini delokalisasi elektronnya kepada O dan ikatan C dengan O putus untuk
menetralkan muatan positif dan O, sehingga dia lepas nanti dalam bentuk H2O dan H ini juga keluar dalam bentuk H+. Oke, semua sudah dijawab oleh kelompok A dan kelompok B. Ya, untuk ketiga soal sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan. Oke, berikutnya dari semua materi yang sudah kita bahas hari ini, adakah yang ragu materi kita hari ini? Sudah? Oke, kalau sudah berarti Ibu ingin tahu benar, paham, atau masih pura-pura paham? Ya, nah bagaimana caranya? Kita adakan kuis. Ya, soalnya bisa kalian di depan, keluarkan kertas 1 lembar. Kita cek kepahaman materi kita hari ini melalui soal kuis hari ini. Silakan keluarkan kertasnya, langsung dikerjakan. Berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau soalnya begini mungkin 10 menit ya. Oke, silakan. Ini harusnya paham semuanya ini. Nah, sudah didiskusikan juga. Kerja masing-masing ya, nggak ada yang melihat punya temannya, jawab masing-masing. Soalnya nggak ada yang melihat punya kawan. Oke, waktunya habis, silakan kumpul ke depan. Oke, nggak ada lagi yang di kanan, langsung kumpul ke depan. Oke, ya. Materi Ester hari ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas ya, mulai dari sifat, apalagi tadi sifat fisik ya, kemudian karakteristik senyawanya bagaimana, tata nama, kemudian bagaimana cara membuat dari senyawa ester. Itu sudah dipahami, dikerjakan, diskusikan, dan sudah kita lakukan juga kuis sedikit pada hari ini ya. Nah, kita tahu ester ini sangat bermanfaat di dalam industri. Nah, oleh karena itu sebagai waktunya kita perlu memahami, mempelajari topik ester ini karena sangat banyak manfaat di dalam dunia industri dari berbagai produk. Oke. Nah, untuk berikutnya kuis sudah, sedikit PR ini bagi kalian. PR ini, bahan materi kita hari ini juga sudah dimasukkan di dalam e-learning kita Smile yang bisa kalian akses nanti. Untuk soalnya bisa kalian kerjakan di buku latihan ya. Untuk mata kuliah ini meminta buku latihannya tersendiri ya, disampul kemudian dikerjakan di buku latihan itu, dan minggu depan akan kita bahas. Oke, ini nanti bisa dilihat e-learning PPT ini, bahan kuliah ini juga, dan soal-soal untuk penugasan ini sudah dimasukkan juga di dalam Smile e-learning kita. Oke, mungkin cukup dulu untuk hari ini ya. Kita akhiri perkuliahan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video perkuliahan mata kuliah Kimia Organik 2 di Fakultas FMIPA Universitas Negeri Padang. Semoga dapat memberikan gambaran